Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Ramadhani dengan NPM 24782037 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet jurusan Teknologi Informasi. Pada hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa membuat aplikasi chat room sederhana menggunakan Python. Nah, aplikasi ini berdiri dari dua bagian, yaitu server dan klien. Server bertugas menerima dan mengirimkan pesan antar pengguna, sementara klien digunakan untuk mengirim dan menerima pesan dari server. Nah, di sini ada server. Kita mulai dari sisi server. Di awal kode ini kita import dua model utama, soket itu untuk komunikasi jaringan, dan threading itu untuk menangani banyak klien sekaligus secara paralel, seperti itu. Nah, import soket ini adalah Python untuk komunikasi dengan jaringan TCP ataupun IP. Sedangkan yang threading itu fungsinya agar server bisa menangani lebih dari satu klien secara bersamaan, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa potongan kode dari broadcast. Sini fungsinya itu sendiri dari potongan kode ini itu tuh untuk mengirim message atau pesan ke semua klien kecuali pengirimnya, seperti itu. Jika terjadi error klien disconnect itu, klien dihapus dari daftar. Nah, kemudian server ini itu menyimpan semua klien yang terhubung dalam list clients dan nama masing-masing klien dalam direktori client name. Nah, kita juga punya counter untuk memberi nama otomatis seperti klien 1 dan klien 2 dan seterusnya. Berapa kita mau buat kliennya itu kita bisa otomatis seperti itu. Bisa otomatis klien 1, klien 2, klien 3, klien dan seterusnya. Nah, fungsi penting pertama itu adalah broadcast ini. Fungsinya itu yang mengirimkan pesan ke semua klien kecuali pengirim pokoknya itu yang penting. Fungsi penting pertama itu adalah broadcast. Broadcast itu tuh untuk yang mengirim pesan ke semua klien kecuali pengirimnya, seperti itu. Ini tuh memungkinkan pesan dari satu orang dibagikan ke semua yang lain, ke semua orang, seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi handle client. Fungsi ini adalah inti dari server kita. Setiap kali kita baru masuk, kita beri nama otomatis. Lalu server mulai mendengarkan pesan klien tersebut. Jika ada pesan dari server itu, jika ada pesan dari klien, server itu akan menyebarkan ke klien yang lain. Kita beri contoh. Kita buka command prompt. Di sini kita akan menjalankan server terlebih dahulu. Kalau kliennya terlebih dahulu
si server ini tidak akan menangkap si dari kliennya itu, seperti itu. Nah, di sini kan server aktif di port 12346. Nah, ketika klien terputus, entah karena keluar atau terjadi error, kita hapus klien tersebut dari daftar dan memberitahu klien lain bahwa dia telah keluar. Coba kita masuk lagi. Coba kita hubungkan ke klien terlebih dahulu. Nah, di sini kan dia memasukkan nama kan. Itu tuh seperti tadi yang otomatis, yang bisa klien 1 atau klien 2. Di sini saya akan memberi nama Anissa. Nah, di sini kan dia sudah terhubung, kamu terhubung sebagai klien 1. Di sini kita bisa mengirimkan pesan kepada server. Misalkan saya ingin mengirim pesan, "Hai." Kita enter. Nah, di sini dia akan mengirimkan nama klien 1 itu Anissa dan dia itu mengirimkan hai, seperti itu. Nah, kemudian di bawah script, server di setup untuk berjalan di local host. Di local host. Dan port 12346 yang ini tuh dia tuh server akan terus-menerus menerima koneksi baru dan membuat thread baru untuk setiap klien, seperti itu. Contohnya seperti ini. Tadi kan kita sudah membuat klien pertama nih. Jadi kita buka lagi command prompt-nya. Kita buat lagi klien kedua. Nah, masukkan nama saya. Nah, di sini kan kamu terhubung sebagai klien 2. Nah, klien 2 ini, si Tama ini, dia itu ingin mengirimkan pesan. Nah, di sini saya ingin mengirimkan pesan, "Hai, kamu sedang apa?" Nah, kita enter. Nah, di sini dia akan terbaca tuh info. Di sini ada alamat IP-nya dan masuk sebagai klien 2. Nah, si Tama ini dia itu mengirimkan ke server dengan teks, "Hai, kamu sedang apa?" seperti itu. Nah, di sini ada klien 2-nya, klien 2-nya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada klien. Sekarang kita beralih ke sisi klien. Nah, pertama-tama kita itu membuat koneksi ke server yang sudah aktif. Membuat koneksi ke server yang sudah aktif. Nah, setelah terhubung, klien diminta untuk memasukkan nama seperti yang ini. Nah, dia akan memerintahkan untuk memasukkan nama di klien pertama. Kemudian, tapi nanti bisa dikembangkan agar lebih interaktif. Nah, selanjutnya kita buat satu thread khusus yang selalu mendengarkan pesan dari server. Jadi, pesan yang dikirim orang lain akan langsung muncul di layar kita seperti itu. Seperti ini. Atau bisa ini. Itu. Nah, terakhir kita masuk ke loop utama di mana klien itu bisa terus mengetik pesan dan mengirimkan ke server. Jadi kita Ctrl C. Sorry.
Jadi kita akan lanjut ke pembahasan yang ini. Nah, di port 1, 2, 3, 4, 6 ini dia itu digunakan untuk koneksi. Pastikan tidak digunakan oleh aplikasi lain. Seperti itu. Kemudian ada satu hal yang harus diperhatikan, walaupun kita memasukkan nama pengguna dari klien server, saat ini tidak memakainya. Jadi setiap klien itu tetap dikenali sebagai klien 1, klien 2, dan seterusnya. Ini tuh bisa kita ubah nanti sebagai pengembangan. Seperti itu. Dengan aplikasi ini kita sudah membuat semacam grup chat sederhana, tentunya masih banyak fitur yang ingin ditambahkan seperti itu. Jadi kita itu bisa lebih mengembangkan chat room ini seperti itu. Jadi ini hasil runningan yang sudah saya ketik tadi. Ini servernya, dan ini klien pertama, dan ini klien keduanya. Nih, seperti itu. Mungkin itu saja video pembahasan chatroom app dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.